sudah tidak sabar juga ya. Kita lanjutan lagi tentang meraih cinta di bulan berkah. Kita hari ini banyak orang yang kita cintai, termasuk narasumber hebat juga yang sudah dihebatkan oleh Allah. Mudah-mudahan tambah hebat lagi setelah dari hari ini. Mungkin kapihatur kanggo Kang Buas, Kang Rey dan Kang Roy, mangga di pihaturanan. Manawi tiasa kalebet diantos. Kami dipanggil The Twin musisi hijrah ya. Ibu-ibu pasti sering nonton di Indosiar, di mana-mana ya teh. Rekan abdi teh. Mangga Kang Roy, Kang Rai. Tah ieu teh. Jadi naon? Kembar, Bu. Kembar. Tapi ke urang tanya we mah. Tah abdi di dia ya mah. Iya. Assalamualaikum Kang Roy, Kang Rai. Alhamdulillahirabbil alamin. Damang. Dia kurang hiji teh? Enggak tuh, makanya saya mah moderator. Enggak. Jadi Kang Roy, apa kabarna? Assalamualaikum Bu Hidandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tuh. Muka di mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waalaikumsalam, nggak ada alif lamnya. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah Ibu. Oh mangga. Abdi yang didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wadin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala syari Muhammad wa ala syari Muhammad. Alhamdulillah kami ini ditempatkan di sini, diberikan jalan oleh Allah ke masjid yang mulia ini untuk bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu. Sehat ibu-ibu? Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah dengan ridhonya ya Bu ya. Dan seluruh keluarga ibu di sini atau bapak-bapak yang ada di sini, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya semua ya. Amin. Yang terutama satu Bu, kalau yang masih ada utang mudah-mudahan Allah lunaskan ya. Amin. Dengan asbab ada tolabul ilmi di sini. Gitu ya Kang Roy ya? Iya, amin. Ya. Apabila ada keluarga yang sakit juga mudah-mudahan Allah sehatkan, sembuhkan. Terus apabila ada anak-anak yang memang lagi menghadapi ujian, Allah mudahkan gitu kan. Pokoknya kita semuanya mudah-mudahan keluarga yang hadir di sini dirahmati Allah. Hijrah yang sekarang yang seperti dialami oleh saudara kita The Twin musisi hijrah ini, hijrah maknawi. Jadi hijrah secara makna. Hijrah yang tadinya punten dia tapi tadinya pakaiannya tersopan, bolong-bolong apa dengan sok tinggal Ibu di YouTube, bolong-bolong jadi rapi. Yang tadinya punten deui tapi yo jeung awewe sok dedeketan ayeuna henteu. Nah, jadi hijrah yang tadinya buruk menjadi kepada kebaikan. Cik ya, duaan. Bade sahawe nu ngajawab mah. Jadi kiat-kiat hijrah antum berdua ini tentu berat untuk mempertahankan agama Allah ini karena walau bagaimanapun masih beraktivitas. Aktivitas itu mohon maaf nih untuk mendapatkan penghasilan juga. Artinya kadang-kadang dalam situasi tertentu ada hal-hal yang mencoba gitu menguji keimanan hijrah antum berdua ini. Bagaimana kira-kira kiatnya menjaga? Iya, kiatnya pengalaman atau kiat yang pengalaman yang pernah terjadi ketika iman ini dipertaruhkan misalnya dengan situasi tertentu. Saya terangkan dulu apa arti hijrah itu kan. Hijrah ini netral ya Bu, bisa dari yang baik ke yang buruk atau dari yang buruk ke yang baik. Tapi yang diinginkan oleh Islam ini adalah hijrah dari yang buruk ke yang baik ya Bu ya. Nah, hijrah ini kalau saya mempertahankan, kalau misalnya kita suka sholat, suka ngaji, suka beribadah, mau hijrah kemana Bu coba? Hijrah kemana lagi kan?
Apa mau tidak sholat lagi? Sebenarnya itu bukan hijrah, tetapi lebih mempertahankan keistiqomahannya, Kang Ustadz ya. Satu, kiat-kiat saya untuk mempertahankan keistiqomahan, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Qawiyyu ya, sebagai Allah yang maha kuat ya. Kita minta diberikan keistiqomahan oleh Allah ya. Mudah-mudahan semua di sini juga diistiqomahkan ya Bu ya. Yang kedua, harus mempunyai itikad, atakid. Atakid juga ada di lagu Loch Ness Bu ya. Dengar lagu-lagu sini ya Loch Ness. Ada lagu atakid. Jadi kita harus mempunyai azam atau menjadi insan yang lebih baik. Yang ketiga Bu ya, ini ada 5 ya sebentar ya Kang Roy, Kang ya. Yang ketiga ini Bu ya, kita harus banyak ini bertolabul ilmi kayak seperti sekarang. Karena ini tolabul ini selain wajib, ini sahalallahu bihi tariqun ilal jannah, memudahkan jalannya ke surga. Jadi yang kitanya tidak tahu jadi tahu gitu. Oh ini haram, oh mau makan ini yang haram, oh di tolabul ilmi bahwa ini tuh haram, jadi kita tidak memakannya. Yang keempat Bu ya, bikin komunitas-komunitas yang mendekatkan diri kepada Allah, membesarkan Allah, bikin komunitas-komunitas. Yang terakhir Bu ya, karena ini saya singkat-singkat aja, ini waktunya pendek ya, kalau dijabarkan mungkin tidak cukup sehari ya Ibu Eren ya. Yang kelima terakhir, satu, ingat akan mati Bu ya. Subhanallah, luar biasa. Mengingat kita akan mati itu, orang-orang yang cerdas ini selalu akan mengingat akan mati. Belum tentu kita di fase pertama di alam kubur kita bisa selamat Bu. Jadi pikirkan dulu itu, kita harus mati ini dalam keadaan maksiat atau beriman. Karena mati ini sesuai dengan keadaan kegiatan kita. Ketika kita bermaksiat, kita tidak tahu mati ini. Jadi intinya itu kiat-kiat ya, belum nanti pengalaman nanti ada Kang Roy. Dari Kang Roy ya. Coba cek lancek nah. Cek lancek. Gitu atuh. Ya, sebetulnya gini ibu-ibu, kenapa tadi dikatakan hijrah itu, kenapa berubah, atau misalnya semua orang juga punya kesempatan untuk bisa berubah. Kiat itu ada di dalam benak saya, ada 2 yang menjadikan saya bisa berubah. Yang pertama adalah surat Al-Zumar ayat 153. Al-53 maksud saya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Nah, ini adalah katakanlah Muhammad kata-kata wa qul, katakanlah ya wahai ibadiyalladzina, hamba-hambaku gitu. Jadi wahai hamba-hambaku asrofu, yang melampaui batas gitu, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Terus ayat yang selanjutnya adalah la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Saya sendiri juga banyak berdosa. Qulubni adamu khata'u, setiap manusia itu banyak sekali berbuat dosa dan kesalahan. Walaupun kita berusaha untuk mengaji, berusaha untuk membaca Quran, tilawah, thalabul ilmi, tetap kita punya dosa dan kita harus banyak memohon ampun. Nah, dengan saat adanya dibukanya rahmat Allah yang sangat luas, akhirnya saya mencoba untuk memohon ampun, karena sebaik-baik orang yang mempunyai salah itu adalah bersegeralah menuju ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati luar biasa. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya terinspirasi awal yang hijrah itu sebetulnya Kang Rey. Saya diajak. Oh, lebih dulu adiknya. Diajak sama dia berjamaah di mana-mana, terus sampai saya tolabul ini sampai dalam 1 bulan 3 hari saya pergi kemana. Akhirnya ada satu hadis yang mengatakan bahwa hadis Anas bin Malik ini viral, bagus sekali Anas bin Malik, tentang sholat berjamaah Bu. Jadi di situ di Anas bin Malik dikatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah dan rasa ikhlas ya, dan karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 kali berturut-turut tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan dikenakan atau 2 kebebasan. 1 kebebasannya yaitu dihindari dari sifat munafik, yang kedua dibebaskan dari api neraka. Maka dari itu kadang saya itu waktu dulu ya Kang ya Ustaz, jadi subuh dan isya itu benar-benar Bu
haroream, malas untuk melaksanakan sholat zuhur. Itu kan ciri-ciri orang-orang yang munafik. Ingin saya tuh bebas dari munafik gitu. Walaupun banyak orang yang menghujat ya, bukan menghujat lah, yang ngomongkeun rambut panjang ke masjid. Ke masjid kumaha. Kan biasa oke main di kafe, kan biasa aja. Jalan aja karena saya udah punya motivasi bahwa saya harus melaksanakan ini nih ayat yang tadi hadis yang tadi, karena Allah Ta'ala segala sesuatu karena Allah Ta'ala. Tangan ya malah yang hadis. Karena Allah Ta'ala itu yang menjadikan saya bahwa bagaimana untuk melaksanakan sholat dengan takbiratul ula yang di depan imam pertama melaksanakan Allahu Akbar. Berarti kita harus apa coba Bu? Harus tahu waktu, bagaimana kita mau melaksanakan sholat dengan waktu yang tepat. Kalau waktu sholat kita tidak tahu, jadi datang lebih awal gitu kan. Jadi dalam surat An-Nisa juga ayat 102 kan dikatakan bahwa inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Jadi sholat itu telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Maka saya berusaha mencoba bahwa hayang tepat kumaha carana ya. Iya misalkan duhurna jam 11 lebih 55. Nah, saya datang awal waktu aja Bu untuk mendapatkan takbiratul ula itu. Oke, Kang Roy itu. Jadi pengalaman beliau ini, kalau dulu apa yang dilakukan antum berdua ini dibenci oleh Allah. Wah, dan sekarang disukai oleh Allah. Banyak dulu yang dikerjakan oleh berdua ini kadang-kadang dibenci oleh Allah, sekarang sudah banyak sekali yang karena ya banyak ya, jadi gini Bu, oleh Allah. karena kita ini sebagai musisi kadang-kadang kalau misalkan dikasih order untuk menghafalkan lagu, berlama-lama di depan gitar, di depan keyboard, terus dengar sebuah lagu, ngulik Bu, istilahnya mah bahasa musik mah, belajar musik lagu, ya. Dengar lagu, tiba-tiba ngong adan, ngong adan, ada yang mengingatkan. Terus terang, anak dan istri saya suka diingatkan, Pak, udah azan, berhenti dulu. Itu juga lebih baik itu, menjalankan, dimatiin aja dulu, nyantai aja dulu gitu. Udah adan beres, mulai lagi, nyalain lagi. Ya Allah. Oke, sekarang pertanyaan kita ibu-ibu setujunya, persiapan Lebaran. Ayeuna teh Lebaran, da pasti gaduh keluarga. Iya, biasanya sok ramai hari kayak itu saimah atau beda rumahna teh. Bising pahili urang mah. Seru soalnya. Jadi kira-kira kesan-kesan The Twin ini di Ramadan saat ini, karena dulu mungkin Ramadan yang dulu mah masih belongkotaan tahun beberapa tahun yang lalu, sekarang kan hampir saya lihat jauh dulu Kang Roy ini. Saya kan suka ngisi kajian di masjid beliau. Saya belum datang jam 3 sudah ada di masjid. Aduh, subhanallah, luar biasa. Ini sih pengalaman Ramadan nih, biar bisa dicontoh oleh ibu-ibu, oleh kita semua. Ramadan sekarang aja. Ramadan sekarang ini memang Ibu mengingat waktunya juga Ramadan mau habis ya Bu ya. Timbul pertanyaan dari diri sendiri, apakah dengan Ramadan ini habis ini kita senang, apakah Ramadan dengan habis ini kita sedih gitu. Jadi ada di benak masing-masing ya perkataan itu juga apakah Ramadan ini kita bahagia gitu ya, meninggalkan karena mau Lebaran yang tadi bilang gitu, wah Lebaran gitu. Memang Ramadan yang sekarang ini dengan waktu yang semaksimal mungkin sedikit ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, karena harapan kita semua orang muslim terutama ya ingin mengharapkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan gitu. Karena apa? Karena ini memang Rasulullah gitu udah mengencangkan ikat pinggangnya untuk Ramadan ini gitu. Jadi untuk Ramadan sekarang ini memang lebih banyak untuk mendekatkan kepada program-program kajian-kajian di Al-Huda. Terutama di Al-Huda ini ada broadcast Al-Huda TV yang sekarang lagi di shoot ini Bu, ini disiarkan langsung. Jadi Al-Huda TV ini untuk mensiarkan informasi, komunikasi untuk syiar Islam. Mudah-mudahan dengan ada komunikasi syiar Islam ini tertonton oleh ribuan orang, karena banyak tontonan yang tidak menjadi tuntunan untuk anak-anak. Mudah-mudahan satu konsep Al-Huda TV ini menjadi tontonan dan tuntunan bagi umat Islam semuanya.
terima kasih juga buat kru Al Huda TV, Kang Mul dan Kang Ramanadi. Dan itu juga merupakan pemain keyboard, tapi juga ketua DKM. Awas tuh. Luar biasa. Dari Kang Ray sekarang Ramadan sekarang ini kiat-kiatnya. Hubungan Ramadan nanti ke Idul Fitri ya maksudnya. Nah, kita di Ramadan ini kan ibadahnya ibadah yang rahasia ya, maksudnya ini as-saumuli wa ana ajibi kata Allah. Ibadah ini hanya kepadaku kata Allah, cuman Allah yang akan membalasnya. Jadi ibadah ini kita tidak tahu siapa yang berpuasa. Jadi karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merasa diperhatikan. Sok ibu-ibu lamun pengen segar, lamun keur wudu misalkan zuhurnya Kang, wudu leuit sakedik da mulai nu terangeunnya leuit ame seger gitu. Engke asar deui leuit teh sakedik gitunya da mulai nu terangeun, tapi kenapa coba kita tidak meminumnya? Karena merasa kita ini diperhatikan oleh Allah. Begitupun nanti Idul Fitri. Fitrah di sini adalah kembali ke tauhid ya, satu ya. Itu kembali ke tauhid. Jadi kita harus menjaga juga. Ayeuna ibu-ibu rajin kayak ngalain deui. Terus ibadah-ibadah sunnahnya itu dipertahankan supaya nanti ke 11 bulan ke depan insya Allah Bu. Sekarang makna fitrah yang kedua nih, nanti dari Ramadan ini kita kan menahan dari perbuatan-perbuatan maksiat, mensucikan diri ya Bu ya. Nah kita di Idul Fitri ke depan ke 11 bulan kita Idul Fitri juga kita harus juga mendapatkan kemenangan itu. Jadi praktekkan terus ke 11 bulan ke depan. Mungkin begitu Pak Ustadz. Iya berarti Pak Ustadz gini, jangan menceraikan tahunan yang telah kita rajut, ya kan? Ya katanya. Jadi kita udah merajut nih Bu di bulan Ramadan itu, ulah diceraikan atau di bulan Syawal teh. Luar biasa. Jadi sekarang kita ingin mendengarkan dari The Twin Hijrah ini, musisi hijrah, kisah-kisah tentang keimanan yang diuji itu. Saya pernah lihat soalnya Kang Ray ini sudah keluar negeri, keliling dunia, berdua ini. Kalau kita mungkin keliling pasar, keliling Bandung, ini sudah keliling dunia. Ini tentu karena kita memegang Islam yang kuat, sudah hijrah, imannya kuat, pasti banyak cobaan. Kira-kira yang pernah dialami yang menantang keimanan ini dari The Twin Hijrah ini apa, coba biar tahu, biar kita ini dapat ambil pelajaran. Oh ternyata ketika menghadapi situasi sulit yang menguji keimanan kita bisa diatasi dengan trik-trik dari yang berdua ini. Ya intinya serius kita, ya mah serius. Intinya sebelum saya cerita kisah ini, intinya dalam sehari-hari kita harus hati kita sambungkan terus pada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, ingat terus pada Allah. Fadkurni adkurkum ya. Ketika kita ingat terus Allah, kita akan dijaga. Seperti riwayat Rasulullah SAW, beliau selalu mengajarkan kepada semua orang, termasuk anak-anak muda ya. Dan ketika membonceng, di untanya membonceng Ibnu Abbas, wahai anak muda, saya akan ajarkan kamu beberapa kalimat. Jagalah perintah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah perintah Allah, niscaya Allah akan di depanmu. Nah ini kealami Bu sama kisah saya Bu. Saya 5 tahun Bu di luar negeri itu kontrak ya. Di kapal pesiar juga pernah, di land juga pernah, maksudnya di land tuh di daratan. Waktu itu saya main di Cina ya, nama kotanya Sushi ya, Sushi. Dan ketika habis main, beres main, ada orang-orang sana lah gitu, bisa bahasa Inggris kan, kebanyakan jarang bisa bahasa Inggris, ngajak makan. Ngajak makan sama saya, hayu kita itu ada pemain vokalis kita itu dari Ukraina ya, pemain bass dari Afrika Selatan, jadi campuran band itu. Kadang-kadang saya suka pergi kalau ke luar negeri sendiri, bawa gitar sendiri gitu ya. Dinikmatin aja, ini mungkin Allah memberikan perjalanan ini kepada saya, ini suatu anugerah lah gitu ya. Nah ketika saya habis makan-makan itu di bulan Ramadan, ingat saya di bulan Ramadan itu sekitar jam 1-an ya, habis kita makan, beres habis makan di room dikunci ya, beres makan kita langsung golosor ya, alkohol, bir semua mohon, kan di sana kan bebas ya. Waduh
Saya langsung bilang ke yang ngajak makannya, I'm sorry, I'm a Muslim, I don't like alcohol. Sorry, saya orang Islam gitu ya. Ya saya orang Islam, saya tidak bisa minum alkohol. Wah, ngamuk dia. Marah. If you not drink, you not my brother. Tinu hati saya teh kerahkan baik, ceritanya terbaik. Terus saya bilang, memang I want to talk outside. Memang bukan saudaranya. Ya, memang saudara. Karena kan kalau saudara yang terikat kalimah la ilaha illallah. Ketika saya langsung ngadudut teh ke saya teh di orang itu teh, I'm sorry saya teh, I want to go back to apartment 2 o'clock. This is Ramadan, kata. You know Ramadan, I am going to. Habis. Terus dia bilang, in here not pray, fight with me, ngajak gelut bu, ngajak gelut ke abi teh. Nah, saya nggak tahu, tangan saya refleks, langsung saya langsung ke dadanya dia, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nah, dia udah mau ngajak gelut sama saya gitu, saya langsung ke dadanya ini, langsung diam aja, langsung saya bawa gitar lagi sendiri. Untung saya masih ingat jalannya, saya apalin jalannya itu saya tengah malam itu jalan kaki langsung pulang ke apartemen saya. Dan akhirnya 2 hari 3 hari kemudian orang itu tidak pernah datang lagi ke kafe itu. Kemana orang itu? Terakhir saya mau pulang ke Indonesia itu datang lagi di Juru, langsung saya nyamperin, nihoma kata saya teh, hawan, jadi apa kabar? Baik itu bahasanya. Nah udah gitu dia nawarin tapo bungkus ini cina. Jadi baik gitu. Jadi alhamdulillah dengan ada kejadian itu dan kita bertakarub terus kepada Allah dengan niat kita main musik juga di luar negeri ini untuk menyampaikan dakwah sebagai orang muslim, insya Allah akan dijaga oleh Allah. Oh, mantap sekali. Jadi gini Bu, mungkin saya ambil kesimpulan bahwa tadi doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim itu juga merupakan doa pembuka pagi. Doa kita berada di pagi. Jadi kalau saya biasanya tiap pagi itu dibaca 3 kali itu, lalu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusur. Nah, artinya bahwa Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namamu yang dengan namanya tidak ada membahayakan baik di langit maupun di bumi. Jadi Allah melindungi adik saya ini untuk tidak terlibat dalam minuman dan terlibat dalam perpecahan dan terlibat dalam segala yang lebih besar sekali permasalahan. Karena dengan menyebut nama Allah dan dengan namanya, dan orang yang tadi pun diberikan pengetahuan, ketakutan gitu untuk mengajak yang tidak baik. Maka memang kalau setiap pagi itu Kang Reda siap sekali. Jadi bahwa dengan doa tersebut 3 kali dibacakan bahwa Allah akan melindungi di pagi sampai sore hari. Kalau kita membaca sore hari lagi, Allah akan melindungi dari sore sampai malam lagi. Maka di sambungan ayat yang tadi dikatakan doanya adalah Allahumma bika asbahna, ya Allah dengan rahmatmu aku berada di tempat ini, wa bika amsayna, dengan sore ini juga aku berada di tempat dengan rahmatmu aku berada di sore ini, wabika nahya wabika namutu, dengan hidup dan mati pun dengan rahmatmu gitu. Terus wa ilaika nusur, dan kepada engkau lah aku akan kembali. Itu merupakan pasrah diri, karena memang situasinya sangat tidak mungkin di negara orang ya, di negara orang dengan mengingat Allah, Allah akan melindungi tadi. Luar biasa. Jadi ujian ketika orang hijrah atau berubah menjadi baik itu ternyata tidak mudah. Seandainya Kang Roy waktu itu mau, mungkin jadi tidak seperti ini ceritanya, nggak kumpul-kumpul seperti ini. Ibu Bapak yang dihormati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini goalnya kajian kita hari ini ya Kang Roy, Kang Ray. Jadi kita ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bagaimana kita supaya lebih mencintai Allah, kemudian kita dicintai Allah, dicintai suami, seorang istri dicintai suami, istri dicintai, bolak-balik tuh, suami dicintai istri. Jadi alangkah bahagianya ketika cinta ini ada bernaung di dalam hati kita, kemana-mana dengan penuh cinta, penuh kebahagiaan. Kata-kata kan itu juga betul bahwa cinta kan diberikan oleh Allah ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna saya.
wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata. Ini hati dari pemberian dari Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar timbul rasa apa? Rasa untuk mencintai, rasa untuk memiliki agama Islam itu adalah inna dina indallahi Islam. Itu rasa itu yang terbentuk. Apabila ada kata-kata yang paling indah yang ada gitu adalah rasa cinta kasih kita kepada Allah gitu. Dan apabila ada kesedihan-kesedihan yang timbul di dalam hati kita, ini adalah rasa untuk mengucapkan istighfar kepada Allah gitu. Jadi bahwa hati ini memang digetarkan, dirasakan oleh kita pemberian dari Allah langsung. Jadi itu kan luar biasa. Closing dari Kang Roy karena waktu. Dari Kang Roy, bagaimana supaya menghadirkan cinta Allah mencintai kita, kita cinta kepada Allah, keluarga juga kita cinta, dan semua keluarga kita dicintai oleh Allah. Oke, berapa jam lagi? 5 menit aja. Ibu-ibu masih kuat 2 jam lagi? Enggak ya? Nah, sama, saya juga enggak kuat. Intinya tadi kalau kita memasuki Ramadan ini, kita bisa tahu gagal atau tidaknya Ramadan kita yang apakah kita masuknya dengan keimanan, dengan penuh imanan wahtisaban, mengharapkan atau benar-benar bertekad mengharapkan ridhonya Allah, atau mungkin tidak dengan keimanan, berleha-leha saja, tidak akan mendapatkan ketakwaan. Ya, ini sekarang meraih cintanya Allah. Meraih cintanya Allah, Allah memberikan indikator di dalam firman Allah di ayat yang tadi juga Pak Ustadz sudah sebutkan di pembukaan mukadimah. Saya mendengarkan tadi, auzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, jadi Allah memberikan perintah kepada Rasulullah untuk mengatakan in kuntum tuhibbunallah, jika terbukti kalian mencintai Allah. Nah, ini terbukti, Bu, harus terbukti. Kan kadang-kadang orang-orang yang lagi maksiat ditanya oleh kita, ya, kamu cinta kepada Allah? Pasti ngomong, saya cinta kepada Allah. Kamu cinta kepada Allah? Tapi kan tidak terbukti. Ini masih berbuat maksiat. Ini yang benar-benar serius cintanya kepada Allah, ini benar-benar serius, ya. Jadi qul in kuntum tuhibbunallah, apa syaratnya? Fattabi'uni, ada syarat-syarat khusus. Jadi ikutin saya. Maksud fattabi'uni di sini Allah menjelaskan di ayat yang lain, wa ma ataqubur rasulu fahuduhu. Segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ambil, pegang erat-erat. Lamun pegangna kendor mah pasti ngagolosor, Bu. Harus erat-erat sekali gitu pegangnya erat, dan terapkan kepada kehidupan sehari-hari. Cara tidur ibu kalau menurut Rasulullah itu sesuai, itu yang menjadi asbab dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara masuk ke masjid ibu kalau benar akan menyebabkan asbab dicintai oleh Allah, karena Allah bisa memuliakan dan bisa Allah itu menghinakan. Misal contohnya kita mau ke masjid nih, pengen dimuliakan oleh Allah, tetapi menjadi Allah ini menghinakan. Kenapa? Misal kita tidak tahu Al-Quran ujung-ujung disimpan di handap, kan tidak boleh sejajar dengan ini adabnya. Atau mungkin cara makan. Dan barang siapa yang mencintaiku, hayu cenah sarangan ka surga jeung Rasulullah. Hoyong ibu ka surga? Ayo. Mohon. Tapi kan memang tetap hoyong nyemunya, tetap ikutin saja prosesnya. Jadi mencintai Allah, ikutin apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah harus diikuti juga. Luar biasa. Tepuk tangan dulu tuh, Bu. Alhamdulillah. Jadi closing dari kita bertiga begini, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Ketika kita ingin dicintai Allah, maka kita mencintai Allah ini. Buahnya kita sering mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Maka buah dari Allah ini akan ada kasih sayang Allah yang berupa jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Rasul, mencintai Nabi Muhammad, maka bukti kecintaan kita ini setiap disebut namanya kita membaca salawat. Maka dengan salawat inilah akan membuat semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Nabi. Makanya di dalam hidup kita ini, dalam doa iftitah sering dibaca, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, Allah pun akan mencintai kita, menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul, Rasul akan mencintai kita, akan mendapatkan syafaatnya. Ada satu doa sebagai closing, doa Nabi Daud. Ibu-ibu tahu?
Kalau tidak tahu ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbu wa hubba ma yuhibbuk wa amalan alladhi yuballighuni hubbak Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Tahu enggak Bu? Jadi kalau belum hafal nanti ibu sampai di rumah tonton YouTube-nya Al-Huda TV diulang-ulang. Ini sering kita baca, dibaca oleh Nabi Daud, kemudian diamalkan juga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu closingnya Teh Ireng. Barangkali ada tanya jawab dulu sebelum zuhur sama Teh Ireng, waktunya di Masya Allah, ada Ustadz, ada Twin Lordness. Aduh iya mah meureun musisinya dah emang udah soleh. Enggak. Ya udah kalau begitu saya ingin ditutup pertama doa singkat dari Kang Roy, kemudian nanti sama saya ibu-ibu mengaminkan. Kang Roy silakan closing dengan doa nanti. Oh gitu, ya boleh. Nanti ditutup saya. Ya boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa adkhilhuma jannatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, ya Allah. Amin. Sayangilah kedua orang tua kami, masukkanlah kedua orang tua kami ke surgamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tawil umurana wa suhi azharana wa wasi arzaqana wa ahsin ahlakana fi ta'atillahi wa rusuli birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana rizqan halalan wa azilana biha ya ni'mal mujib wa aghdina bi fadlika aman siwaka minna nas innaka wasi'ul maghfirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa dfa'ana minal bala'i mubram. Ya Allah, jauhkanlah atau tolaklah balai ya Allah yang telah Engkau tentukan untuk kami. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa segala sesuatunya ya Allah. Allahumma la tadalama fi maqamina hadadan ban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkanlah kami keluar dari tempat ini sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajtah, ya Allah, kebingungan kami sehingga Engkau menurunkan untuk solusinya ya Allah. Wa aiban ila satartaha, aib-aib kami ya Allah kecuali Engkau tutupi ya Allah. Wa maridun ila syafaitaha, ya Allah, penyakit kami semoga Engkau sembuhkan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi barakati ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, kami bertiga apabila ada kesalahan, mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Terakhir Kang Roy kita tutup dengan pantun. Buah apel di dekat pasar, buah kesemek, buah anggur, buah nanas, buah itu nama buah-buahan. Buah nangka, buah duren, nggak nyangka kita keren. Tepuk tangan atuh. Masya Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Roy, Pak Ustadz Buas, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ibroh dan manfaat, nanti bisa jadi bekal kita juga ya, Masya Allah. Hatur nuhun pisan Pak Ustadz, nuhun pisan, mangga. Mudah-mudahan soleha dengan berakhirnya tadi pemateri dari Kang Roy dan juga Ustadz Buas, maka berakhir juga kajian hari ini. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, juga doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Teh Ireng juga dari Safinah Malaika undur pamit, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti siang bisa lanjut lagi dengan kajian yang kedua yaitu dengan Kang Yuki Pasben juga Teh Mel Sandi. Sekarang kita akan menuju azan duhur. Mangga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.